Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang ke-12 mengenai bentuk dan isi gugatan di peradilan agama. Yang pertama itu ada gugatan. Gugatan itu ada tertulis dan juga ada lisan. Bentuk gugatan secara tertulis adalah bentuk yang dibutuhkan di peradilan agama yang paling utama dan daripada bentuk-bentuk lainnya. Kemudian gugatan tertulis diatur pada pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG yang menyatakan bahwasanya gugatan perdata pada tingkat pertama itu harus dimasukkan kepada pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Kemudian dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan itu adalah penggugat atau kuasanya. Kemudian secara lisan itu bagi mereka yang buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan suatu gugatan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili dan berwenang kepada suatu perkara tersebut, karena bentuk lisan itu sudah diatur pada pasal 120 HIR, pasal 144 RBG yang berbunyi, bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatat gugatannya. Kemudian ada bentuk dan isi gugatan secara garis besar terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama itu ada identitas para pihak, yang kedua ada posita atau positum, yang ketiga petita atau petitum. Identitas para pihak itu memuat seperti nama lengkap, gelar, julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, status, dan lain sebagainya. Kalau kumulasi subjektif sebagai penggugat 1, penggugat 2, dan penggugat seterusnya. Kemudian jika ada pemberian kuasa, tentunya identitas daripada pemegang kuasa wajib dicantumkan. Kemudian posita atau positum itu mengenai fakta atau hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak. Bagian yang membuat fakta-fakta atau hubungan yang terjadi hendaknya itu bersingkat, kronologis, jelas, tepat, dan sepenuhnya terarah untuk mendukung daripada isi tuntutan tersebut. Kemudian ada petita atau petitum atau isi daripada tuntutan. Butir dari pertama, petita, selalu tentang formal perkara. Tidak dianjurkan untuk langsung ke isi daripada perkara. Butir pertama itu juga biasanya berbunyi, mohon agar pengadilan agama menerima gugatan daripada penggugat. Karena maksudnya itu syarat-syarat dari formal yang sudah merasa tercukupi, maka penggugat itu meminta secara formal untuk